Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya mengenai teknik pemisahan bahan alam. Nah, salah satu metode yang bisa kita lakukan yaitu dengan kromatografi lapis tipis ya. Kromatografi lapis tipis ini bagian dari kromatografi ya. Jadi kromatografi itu kan ada macam-macam, ada kromatografi gas, kromatografi cair dan sebagainya. Nah, salah satunya yaitu KLT ya, atau kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi itu pada prinsipnya memisahkan senyawa berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi komponen senyawa-senyawa yang dibawa oleh fase gerak dan ditahan secara selektif oleh fase diam ya. Jadi nah ini ya. Nah, jadi di dalam kromatografi itu pasti ada dua fase ya, pasti terdiri dari dua fase, yakni satu fase gerak dan satu fase diam. Nah, di dalam kromatografi lapis tipis, fase geraknya itu berupa cairan ya, atau kita biasa menyebutnya dengan solut. Kemudian fase diamnya itu berupa silika ya. Oke, nah ini sebelumnya ini yang ini penggolongan kromatografi ya. Jadi kromatografi lapis tipis itu salah satu macam dari ada banyak sekali kromatografi. Nah, biasanya kromatografi ini dibedakan berdasarkan wujud fase geraknya atau fase diamnya ya. Jadi kalau misalnya fase geraknya gas, nah jadi namanya kromatografi gas ya. Kalau cair ya kromatografi cair. Nah, kalau fase diamnya itu secara umum dibedakan ada kromatografi planar dan ada kromatografi kolom ya. Kalau kromatografi kolom berarti fase diamnya itu bentuknya seperti kolom. Kolom yang dimaksud di sini itu seperti pipa ya. Sedangkan kromatografi planar itu fase diamnya itu datar ya. Datar misalnya seperti kertas, ataupun pada kromatografi lapis tipis itu bentuknya silika ya. Silika yang bentuknya juga mendatar seperti kertas. Oke, kemudian ini kita lanjutkan. Nah, yang penting untuk dipahami dari KLT pertama prinsip pemisahannya. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan fase geraknya, atau ada yang menyebutnya eluen sama ya, atau ada yang menyebutnya pengembang ya, itu sama. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi bercak atau spot yang ada pada kromatografi lapis tipis. Kemudian ini perhitungan pada KLT ini perhitungan senyawa. Oke, perhitungan pada KLT ini maksudnya di sini ada perhitungan RF ya, nilai retention factor namanya, itu parameter pada KLT. Kemudian kita juga bisa mengukur kandungan senyawa yang telah dipisahkan dari proses kromatografi lapis tipis ini. Oke, kemudian ini kenapa sih kromatografi lapis tipis ini dilakukan? Pertama, bisa untuk tujuan screening awal keberadaan kandungan senyawa kimia ya. Ini senyawa kimia suatu ekstrak pada tanaman. Jadi misalnya ekstrak daun A. Nah, ekstrak daun A ini mengandung senyawa apa saja sih? Itu kita bisa deteksi dengan kromatografi lapis tipis. Atau kalau kita ingin memisahkan, misalnya tadi ya, senyawa A mengandung mengandung metabolit sekunder B, C, D. Nah, kita mau pisahkan nih metabolit sekunder B, metabolit sekunder C, metabolit sekunder D. Itu juga bisa dilakukan dengan kromatografi lapis tipis ini ya. Oke, nah kalau dari tadi ya, kenapa pentingnya kromatografi ini? Nah, ini fungsi KLT itu dalam pemisahan bahan alam, dia bisa memisahkan, bisa mengidentifikasi, dan bisa menghitung jumlah senyawa yang ada di dalam sampel ya. Jadi misalnya tadi tanaman ekstrak dari daun tanaman A itu mengandung senyawa B, C, D. Nah, kita bisa pisahkan antara senyawa B, senyawa C, dan senyawa D.
Kemudian kita bisa identifikasi senyawa B itu apa, senyawa C itu apa, dan senyawa D itu apa. Misalnya golongan flavonoid, golongan terpenoid, golongan saponin, golongan tanin, dan sebagainya. Dan kita bisa menghitung berapa sih kandungan atau kadar dari senyawa B, senyawa C, dan senyawa D pada sampel tersebut ya. Jadi dia bisa untuk memisahkan, bisa untuk mengidentifikasi, dan bisa menghitung jumlah senyawanya. Ini yang membedakan dengan yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, yakni metode fraksinasi ya, atau ekstraksi cair-cair. Di mana ekstraksi cair-cair itu biasanya hanya digunakan untuk memisahkan ya, ini ya, memisahkan antara metabolit tertentu dari ekstrak tanaman. Sementara pada KLT kita bisa gunakan untuk memisahkan, untuk mengidentifikasi, dan untuk menghitung jumlah senyawa. Oke, kita lanjutkan mengenai keuntungan dari KLT. Nah, KLT ini ketika kita melakukan KLT itu waktunya cukup singkat ya. Mungkin untuk sekali uji itu hanya butuh waktu beberapa jam saja ya. Jadi dibandingkan dengan metode yang lain, KLT ini waktunya cukup singkat. Kemudian juga kepekaannya tinggi ya, atau cukup baik ya, karena dia ini ya, kemampuan memisahkan yang baik, sehingga kepekaannya juga cukup tinggi. Kemudian alat yang digunakan jika dibandingkan dengan teknik kromatografi yang lain itu lebih sederhana ya. Oke, nah ini beberapa istilah dalam KLT ini harus dipahami ya, yang ini ya. Istilah analit, chamber, eluen, fase gerak, spot, jenuh, cuplikan, totolan, penjerap, dan kromatografi planar. Ini harus dipahami istilahnya apa, agar nanti bisa memahami penjelasan-penjelasannya seperti ini. Metodenya yaitu dengan menotolkan larutan cuplikan pada plat KLT dengan menggunakan mikropipet. Kemudian bagian bawah dari lempeng dicelup dalam larutan pengelusi di dalam wadah tertutup ya. Pengelusi itu tadi sama dengan pengembangnya ya, atau eluennya. Nah, kemudian prinsip pemisahan dari KLT ini yaitu terjadi secara absorpsi dan partisi. Oke, ini ya, absorpsi dan partisi. Absorpsi itu artinya ada penyerapan ya. Penyerapan ini maksudnya si sampelnya ini kemudian nanti diserap oleh fase diamnya tadi, silika gelnya tadi ya. Kemudian ada proses partisi. Partisi itu artinya pemisahan ya. Ini ya, dia absorpsi. Jadi sebagian sampel itu kemudian diserap oleh fase diam. Kemudian ada partisi. Ini ya, penyebaran atau kemampuan satu zat yang ada dalam larutan untuk berpisah ke dalam pelarut yang digunakannya. Jadi nanti akan ada pemisahan sesuai dengan pelarut ya, pelarut atau dalam hal ini eluennya ya. Jadi prinsip pemisahan pada KLT ini perbedaan gerak analit dalam plat KLT oleh eluen ya. Analit ini sama dengan sampel ya, gerak analit. Oke, ini contoh ilustrasi KLT ya. Oke, nah jadi ini yang disebut dengan fase diamnya ya, yang saya lingkarin merah ini. Fase diamnya itu datar ya, makanya dia termasuk dalam kromatografi planar ya. Jadi KLT ini salah satu jenis kromatografi planar. Nah, yang putih-putih itu yang disebut dengan silika. Silikanya ini menempel di dalam aluminium foil ya. Oke, nah kemudian ini yang saya lingkari, ini disebut dengan chamber ya, atau ruangan nanti di mana si fase diamnya ini akan dicelupkan ke sini, dan di bawahnya ini ya, yang saya lingkari merah ini nanti akan ada eluennya, pengembangnya atau pelarutnya ya. Kalau kalian pernah praktikum kromatografi kertas mirip ya, hanya bedanya di fase diamnya saja. Kalau kromatografi kertas itu fase diamnya pakai kertas, kalau ini pakai silika ya. Oke, nah itu fase diamnya.
ditaruh ke dalam chamber yang ditutup ya. Chambernya ditutup karena fase gerak atau eluennya itu biasanya berupa pelarut organik yang mudah menguap sehingga harus ditutup. Nah, nah kemudian nanti ini kan pelarut organik ini akan terserap ya oleh si silika gelnya tadi. Nah ini kemudian ini ditandai dulu ya biasanya ya, silika gel ini kita tandai titik awal tadi atau totolan awal ya tadi. Jadi sampelnya itu nanti akan kita totolkan sesuai dengan tandanya ini ya. Ini tandanya yang di sini itu kita tandai dulu. Nah, kemudian ini nama sampelnya ya, sampel A, sampel B, sampel C, sampel D. Nah, ini kalau di sini contohnya ini senyawa yang tidak diketahui atau unknown. Kemudian kita nggak tahu ya senyawa ini X atau Y atau merupakan campuran X atau Y ya yang ini. Nah, kemudian kita juga punya standar ya, standar senyawa X. Nah, kemudian kita juga punya senyawa Y. Nah, kita nggak tahu yang di botol ini senyawa X, senyawa Y atau campuran dari senyawa X dan senyawa Y. Nah, itu kemudian nanti kita coba ketahui dengan menggunakan TLC ini ya, thin layer chromatography atau KLT ya, kromatografi lapis tipis. Nah, kemudian kita totolkan ya dengan mikropipet namanya atau biasanya disebut dengan pipa kapiler. Nah, ditotolkan sesuai dengan tadi tanda yang sudah kita tuliskan. Nih ya, sudah ditandai ya. Nah, setelah diberi sampel atau diberi analit ya, yang tadi standar X sudah diketahui ya, senyawa X, ini senyawa Y. Nah, kemudian ini campuran senyawa X dan Y. Nah, yang ini kita nggak tahu ini senyawa apa, senyawa X, senyawa Y, atau campuran dari senyawa X dan senyawa Y. Nah, ini kemudian dimasukkan ya eluennya. Oke, perlu saya tambahkan di sini. Jadi setelah eluennya masuk ini biasanya dibiarkan dulu sampai semua chambernya ini basah ya, basah karena eluennya kan menguap. Jadi semua chambernya ini basah sehingga nanti jenuh ya. Nah, setelah jenuh biasanya baru dimasukkan si plat KLT-nya. Dimasukkan. Nah, kemudian nanti kita tunggu ya. Eluennya tuh akan naik terus ke atas ya. Nah, kalau sudah sampai ke atas, oke. Nah, ini dikeluarkan. Ini titik akhir dari solvennya tadi ya. Nah, ini kemudian nanti dihitung nilai RF-nya. Nah, biasanya tidak semua senyawa itu bisa terlihat dengan mata telanjang ya. Jadi ini biasanya dilihat di bawah sinar UV. Nah, di dalam sinar UV atau di bawah sinar UV itu biasanya akan kelihatan bercaknya. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan udah ketahuan ya. Si A ini senyawa X, B ini senyawa Y, C ini campuran
X dan Y. Nah, kita mau tahu yang titik D ini senyawa apa. Nah, dari sini ya bisa kelihatan ya dia ini senyawa apa. Ini ya, ini kelihatan. Kira-kira ini senyawa apa? Kalau dari nilai pergerakannya tadi kan awalnya di sini ya. Awalnya di sini, kemudian dia ikut elemennya bergerak ke sini. Ini kan senyawa X ya. Perpindahannya sama ya. Nah, jadi kemungkinan besar si D yang noun-nya tadi itu senyawa X karena dia nilai RF-nya nanti akan sama ya. RF itu perbandingan antara jauhnya pergerakan dari awal sampai akhir totalannya ini, bercaknya ini, dibandingkan dengan pergerakan awal sampai di sini tadi ya, sampai yang sudah ditandai tadi, pergerakan si solvennya. Jadi misalnya ini 2 cm berbanding dengan misalnya ini panjang pergerakannya 8 cm ya, jadi 2/8. Nah, itu nilai RF. Ini tadi ya yang sudah ditandai ya. Di bawah sinar UV biasanya ditandai totalannya atau bercaknya bergerak kemana. Nah, ini nilai X, ini Y. Nah, unknown-nya ini berarti kemungkinan kan X ya. Ini cara menghitung nilai RF ya, atau retention factor, yaitu distance moved by spot dan distance moved by solvent ya. Jadi perpindahan spotnya tadi berapa dibandingkan dengan perpindahan dari solvent atau pelarutnya ya. Nah, nilai RF-nya itu dibandingkan, ini ada 0,36, 0,74 ya. Nah, si nolnya tadi 0,35, berarti dia mendekati yang mana? Yang X ya. Oke, ini ya distance moved by solvent ya, yang ini. Kemudian distance moved by spot yang ini. Oke, mengenai ilustrasi KLT ini ada banyak sekali ya video tutorialnya. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, kemudian ini juga pemilihan pengembang atau pemilihan eluennya ya. Jadi gimana sih kita memilih pakai eluen apa atau pelarut apa? Ada banyak cara yang bisa digunakan. Biasanya nanti dengan melihat polaritasnya antara tergantung ya nanti tergantung nanti dari si analit atau sampel yang akan diuji. Kemudian juga biasanya kita merujuk pada penelitian yang sudah ada atau bisa merujuk pada monografi ya, seperti misalnya Farmakope Indonesia atau Materia Medica. Nah, itu juga di situ biasanya ada ya. Nah, atau di monografi misalnya Farmakope Herbal Indonesia itu juga biasanya udah ada di situ, misalnya ekstrak A itu kalau kita mau KLT eluennya apa. Oke, nah kemudian ini yang selanjutnya juga perlu diperhatikan adalah deteksi bercak pada KLT. Jadi biasanya bercak pada KLT itu nggak selalu terlihat ya di platnya. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama tadi seperti di video itu dilihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer atau bisa di panjang gelombang 366 nanometer. Yang ini ya. Atau kita bisa semprot si plat KLT-nya tadi dengan reagen tertentu ya. Ini kemudian nanti biasanya nanti ada perubahan warna ya, sesuai dengan perkiraan senyawanya apa yang ada di dalam sampel, kemudian kita semprot dengan reagen nanti biasanya berubah warnanya. Nah, dari situ bisa kelihatan ya, atau bisa terdeteksi bercaknya. Nah, atau bisa juga dengan KLT scanner ya. Nah, kalau pakai KLT scanner ini selain kita bisa lihat bentuk bercaknya seperti apa, itu biasanya langsung bisa ketahuan luas dari bercaknya. Nah, nanti dari luas bercaknya ini bisa dikonversikan berapa sih konsentrasi senyawa tersebut pada sampel. Nah, kemudian juga ini ya, selain dengan KLT scanner, kalau kita mau mengetahui berapa sih kadar senyawa pada sampel yang diuji, itu bisa juga dengan ini ya, yang ini bercak kemudian nanti dikerok. Nah, tadi ini ya, bercak dikerok kemudian nanti
hasil yang dikeroknya tadi itu kemudian nanti dihitung dengan metode analisis tertentu, misalnya dengan spektrofotometri. Oke. Kemudian ini ada yang disebut dengan KLT preparatif ya. Jadi KLT preparatif ini sedikit berbeda dengan KLT biasa tadi yang kita lihat di video. Jadi di dalam KLT preparatif itu sampel, itu biasanya sampelnya lebih banyak ya. Ini sampelnya minimal 50 mg sampai 1 gram. Kemudian sampelnya itu ditotalkannya nggak hanya satu titik ya seperti tadi, tapi ditotalkan sebagai pita atau garis. Kemudian yang berbeda juga fase diamnya. Fase diamnya itu lebih tebal ya. Fase diamnya lebih tebal antara 1 sampai 1,5 mm. Nah, kalau pada KLT biasa itu fase diamnya paling 0,5 mm ya. Tapi kalau pada KLT preparatif itu fase diamnya lebih tebal antara 1 sampai 1,5 mm. Nah, oke, kemudian nah ini contohnya ya, ini KLT preparatifnya. Jadi si sampelnya tadi itu ditotalkan sebagai pita atau garis. Yang ini. Nah, kemudian fase diamnya ini si silika gelnya itu lebih tebal. Nah, kemudian nanti hasilnya itu bisa dikerok ya seperti ini ya. Jadi ini kan sudah terjadi pemisahan ya. Yang ini kan sudah ada pemisahan ya. Ini hasilnya. Nah, ini kemudian nanti dikerok ya, dipotong gitu. Nah, hasil keroknya itu kemudian nanti bisa dianalisis selanjutnya, bisa dengan spektrofotometri untuk mengetahui berapa sih kadar senyawanya. Ini chamber ya atau kabinet ya. Di sini kabinet untuk melihat atau mengamati hasil KLT tadi di bawah sinar UV ya. Ini terutama untuk bercak yang tidak berwarna. Oke, saya rasa sekian ya untuk KLT-nya. Jangan lupa ini istilahnya ini dipelajari dan dipahami. Nanti juga akan kita bahas lagi di Zoom meeting ya untuk diskusi dan tanya jawab mengenai KLT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.